aku segera pergi dari hadapan mereka. Lalu Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk berbicara dengan kami bertiga. Tuh, larang, gak boleh bicara sama dia. Coba, berapa hari? 50 hari lebih. Tuh, boleh ndak orang ndak bicara? Kan kita dengar, yuk 3 hari kan Pak Ustadz dapat neraka 3 hari. Ndak, ini pendidikan. Boleh dari atas mendidik yang bawah, ndak bicara boleh. Tapi dari bawah ke atas ndak boleh. Jelas, dari bawah ke atas ndak boleh. Tapi kalau sejajar, ada kala boleh, ada kala ndak boleh. Contoh, jelas? Gini, di dalam Al-Quran pun dijelaskan, ketika mana lebih atas derajatnya istri sama suami? Suami. Ketika kita melihat pelanggaran terhadap istri, boleh kita diamkan dia. Di Al-Quran tuh dijelaskan, boleh kita diamkan. Tapi istri mendiamkan suami nggak boleh. Ini dari bawah ke atas, nggak boleh. Atau anak mendiamkan bapaknya. Saya mau didik bapak saya supaya dia tahu ini harga HP. Tak dia berikan saya HP habis. Tak boleh, habis dia taklim dia mau didik ayahnya. Enggak, ini Rasul mendidik apa? Sahabatnya. Murid dia mau diamkan gurunya, enggak boleh. Guru mendiamkan muridnya boleh. Guru mendiamkan muridnya enggak apa-apa, pendidikan. Rasul ini pendidikan. Apakah untuk mutus? Enggak, lagi dididik ini hatinya. Jelas? Dididik. Jangan mendidik orang yang lebih tinggi daripada kita. Enggak, ini supaya dia tahu. Enggak. Jelas? Makanya istri hukumnya tidak boleh berdosa, hukumnya dia cemberut sama suaminya. Cemberut saja tidak boleh. Nanti baca di dalam hadis dibawakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hafidh, ayah daripada Al-Habib Umar bin Hafidh. Karangan nama kitab beliau Tadhkiratul Hadramiyah. Nama kitabnya Tadhkiratul Hadramiyah. Nanti ada di sana hadis, barang siapa yang membuat mangkel suaminya. Mangkel, tau mangkel? Apa? Kita hati itu dia tidak ajak bicara, mukanya masam, cemberut, maka puasa dan sholat tahajudnya dan puasa sunnahnya selama 60-70 tahun dihapus sama Allah. Nah, jelas apa tidak ini? Begitu. Nah, nanti jangan macam-macam. Habislah duhamu nanti. Pelurunya dapat dia. Nanti saya sampaikan ibu-ibu, tenang aja. Hadir pengajian ibu-ibu makanya hari Ahad sore di rumah kami. Nanti saya ajarkan pelurunya nanti. Jangan, yang penting kita saling menghormati. Jelas apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua yang hadir di tempat ini dipanjangkan umur sama Allah subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dipercepat sama Allah subhanahu wa ta'ala, dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keturunan dan keluarga kita jadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-9, lanjutan kisah tentang diterimanya taubat 3 orang sahabat yang tidak mengikuti perang Tabuk. Ketika aku mendengar bahwa Rasulullah SAW telah meninggalkan Tabuk, yakni pulang ke Madinah, aku bersedih. Terlintas dalam benakku untuk membohongi beliau SAW. Siapa itu? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. 3 orang sahabat yang tidak perang Tabuk, tidak ikut perang Tabuk. Yang tadinya Ka'ab bin Malik berencana ikut tapi nggak jadi. Ketika dia mendengar berita bahwa Nabi Muhammad SAW pulang dari peperangan Tabuk, maka
Ka'ab bin Malik ini berencana pingin yaitu mengutarakan apa alasan beliau tidak hadir ketika dalam peperangan. Ada beberapa dosa yang termasuk dosa besar. Salah satunya ketika seseorang sudah di medan perang lalu lari dari peperangan tersebut ketika melihat musuh. Berbeda halnya ketika dia belum masuk ke medan perang tapi nggak ikut. Ini berbeda halnya. Tapi ketika di dalam peperangan lalu melihat jumlah musuh lalu lari disebabkan itu, maka ini dilarang di dalam agama, hukumnya dosa besar, termasuk dosa besar. Terus dengan terlintas dalam benakku untuk membohongi beliau sallallahu alaihi wasallam. Terlintas, jelas dikatakan apa? Terlintas. Apakah terlintas ini termasuk berdosa? Tidak. Yang termasuk berdosa adalah ketika seseorang mengikuti daripada buruk sangkanya dia. Misal ketika dia lewat yang pertama itu dari syaitan, tapi ketika dia mengikuti sesuatu tersebut itu baru berdosa. Sering terjadi dalam diri kita yang mana orang tersebut tazkiyatun nafs, yang mau mencoba membersihkan hatinya. Ketika ada orang berusaha mau membersihkan hatinya dengan istighfar, tapi mulai orang tersebut didatangi banyak sama syaitan, banyak keraguan. Cepat dia buruk sangka, tiba-tiba, aduh kok cepat ini saya buruk, kemarin tidak begini nih. Dari mana itu? Dari syaitan. Ketika orang mau mencoba membersihkan hatinya, membersihkan rumahnya, rumahnya tempatnya Baitur Rabb, rumahnya Tuhan ini. Kalau rumah udah bersih, cepat nempel debu. Cepat sekali nempel apa? Debu. Dia mencoba, nanti lewat dia sesuatu tersebut lebih banyak daripada orang yang terbiasa melakukan dosa. Kalau orang melakukan dosa dia biasa saja, tidak ada, saya biasa saja, normal. Tapi kalau orang mencoba menghadap kiblat lalu dia berzikir, dia mau menerangi basirahnya, mata hatinya, mata batinnya tersebut, maka orang tersebut pada saat tersebut sering terjadi dihampiri oleh syaitan. Seperti seseorang ketika dia mau melaksanakan salat, datang syaitan ikhtilas, mencuri kekhusyuannya. Ketika syaitan mencuri kekhusyuannya, didatangkan sesuatu kabar, sesuatu berita di pikirannya tersebut. Entah itu berita rumah tangganya, berita pekerjaannya, berita anaknya didatangkan pada saat tersebut. Ini bagaimana? Mengikutinya itu yang nggak boleh, lalu menghilangkannya dianjurkan. Terus bagaimana sifatnya Ka'ab bin Malik? Terlintas ini, lihat. Aku berkata kepada diriku sendiri, dengan cara apa agar aku bisa terlepas dari kebencian beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara kita terlepas, katanya dia Ka'ab bin Malik, agar Rasul tidak membenci dia? Karena sahabat takut apabila dibenci sama Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad membenci seseorang, maka Allah pun membenci orang tersebut. Takut Ka'ab bin Malik nih. Dan rasa takut ini semakin besar apabila seseorang ini imannya besar, karena takut mengerjakan sesuatu larangan. Bagi orang yang biasa tidak takut. Membuat orang soleh, membuat Nabi Muhammad, membuat gurunya, membuat apapun sakit hati, marah kepada dia, ini hal yang biasa bagi orang yang sering bermaksiat. Tapi bagi orang yang imannya tinggi, takut dia. Semakin besar rasa takut tersebut, tanda semakin besar imannya seseorang. Jelas? Dan rasa takut ini bermanfaat sangat besar di akhirat walaupun bentuknya kecil di dunia. Bermanfaat. Dan kemaksiatan yang kecil di dunia itu membawa kebinasaan yang besar di akhirat. Tetapi rasa takut dan iman yang kecil membawa keuntungan yang besar di akhirat. Terus aku pun bermusyawarah dengan keluargaku. Bermusyawarah. Sahabat Nabi, mereka ini punya kebiasaan tidak pernah memutuskan sesuatu kecuali dengan musyawarah. Kecuali dengan apa? Musyawarah. Ketika diberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah semakin dekat dengan kota Madinah, semua rencana kotorku lenyap. Iya. Dari mana mereka tahu datangnya Rasul? Maka ini dianjurkan seseorang sebelum datang ke suatu tempat, pulang ke tempatnya memberi kabar.
Biasanya ada utusan. Adanya apa? Utusan bahwa Rasul sebentar lagi mau nyampe. Ada yang duluan daripada Nabi Muhammad SAW untuk menyambut. Maka sunnah seseorang setiap pulang daripada safar mereka, pulang daripada berpergian mereka, contoh dia ke Jakarta mau pulang ke rumah, sunnah memberi kabar. Sunnah memberi apa? Kabar untuk bersiap-siap pada saat tersebut. Ketika diberi, aku sadar bahwa berdusta tidak akan menyelesaikan masalah. Sadar, cepat dia sadar, tidak bakal menyelesaikan masalah. Jelas? Banyak orang berdusta untuk menyelesaikan masalah, tapi justru sahabat beranggapan berdusta tidak menyelesaikan masalah. Jelas? Tidak mungkin menyelesaikan masalah. Yang ada nambah ombak, nambah badai sebab kebohongan kita, atau menambah atau menggali kuburan kita sendiri. Banyak orang dia gali kuburannya sendiri tanpa dia sadari. Sebab apa? Dia berbohong. Selamat awalnya, tapi di depannya ada kuburannya dia. Tertanam sebab lisannya dia. Makanya sebab orang paling banyak masuk neraka dua, sebab lisan dan sebab, mohon maaf, kemaluan. Terus, aku sadar bahwa berdusta tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu aku bertekad untuk berkata jujur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba. Biasanya bila beliau pulang dari berpergian, beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid terlebih dahulu. Lalu sholat 2 rakaat. Ulang lagi, apa kebiasaan Nabi setiap berpergian? Biasanya bentar dulu, Nabi Muhammad biasa kalau safar tuh hari Sabtu, hari Kamis, hari Senin, hari safar beliau. Kalau kita ngelihat tiket yang murah, ya. Kalau Nabi ngelihat hari, tiket murah, hari Jumat murah. Biasanya seperti itu. Kalau Nabi hari Senin, hari Kamis atau hari Sabtu. Terus, dan apa kebiasaannya Nabi? Nah, kebiasaan Nabi ini kita dianjurkan contoh. Minimal kalau kita nggak bisa contoh ke masjid, minimal sholat di rumah. Apa kebiasaannya Nabi? Biasanya bila beliau pulang dari berpergian, beliau sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid terlebih dahulu, lalu sholat 2 rakaat. Sholat langsung 2 rakaat. Kebiasaan Nabi pulang langsung sholat apa? 2 rakaat. Menandakan apa? Nabi dalam kondisi pulang dalam kondisi wudhu. Dianjurkan seseorang pulang ke rumahnya pun udah wudhu, langsung lepas tasnya sebentar dulu ya, sholat 2 rakaat. Kalau tidak, dia masuk kamar mandi sebelum dia duduk-duduk sama keluarganya. Bentar ya, tunggu, sholat dia 2 rakaat. Dan ini anjuran pun bisa kita praktekkan setiap pulang kerja, kecuali ba'da asar dan ba'da subuh, waktu-waktu yang dilarang sholat. Kalau kita pulang siang sebelum tidur, sholat 2 rakaat. Pulang malam ba'da isya, capean dari Lombok Timur turun sebentar, sholat 2 rakaat yang ringan saja. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Begitu salam berdoa, supaya kenapa? Supaya safar kita dan rizki yang kita dapati, yaitu ada keberkahan yang kita suapkan ke, yaitu lisan anak-anak kita dan keluarga kita. Terus kemudian beliau duduk menyambut kaum muslimin yang menghadapnya. Langsung baru kita disunahkan baru duduk sama keluarga. Jelas? Kalau kita kan beda. Abi mana oleh-oleh, ontar dulu dibukain tas, ini oleh-oleh nih, ini oleh-oleh. Jelas? Duduk dulu. Baru sama keluarga duduk. Dianjurkan kita sholat dulu, menghadap ke baru duduk. Beda rasanya, ketenangan tuh lebih kita dapati. Coba kita praktekkan nanti nih. Biasakan, bisa kira-kira apa tidak ini? Hah? Bisa apa tidak? Mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Misal Mas Gian pulang dari Cirebon, habis jenguk anaknya. Jelas, karena anaknya ada mondok di sana. Pulang dia. Apa dikerja? Langsung sholat 2 rakaat. Baru bercerita. Pak Hasan habis pulang naik haji. Jelas? Pak Haji Hasan baru pulang naik apa? Haji. Sebelum dia bertemu keluarganya, sholat 2 rakaat. Dan dianjurkan kita berziarah kepada orang yang pulang haji. Karena kenapa? 40 hari 40 malam ditemani malaikat. Sunnah dianjurkan kita minta doa sama mereka. Doanya mustajab. Doakan kita. Dan yang baru pulang haji jangan cepat sakit hati nanti doa. Mustajab doanya, San.
mustajab. Jelas apa tidak ini? Nah, nanti kita minta doa sama beliau biar beliau jadi imam nanti. Amin. Ya, setuju? Setuju. Kalau Mas Gian sudah setuju, ya sudah, apalagi sudah putusan musyawarah. Hah. Terus Saat itulah orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk datang menyampaikan alasan mereka dengan bersumpah-sumpah di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. lebih 80 orang yang tidak ikut datang ke Nabi. Nabi sandar. Biasa Nabi duduk di atas mimbar beliau. Nomor 1, nomor 2, tangganya itu ada apa namanya? Mimbarnya datang duduk. Kadang beliau sandaran di tiang, kadang duduk, habis sholat duduk menghadap ke melawan arah kiblat. Datanglah sahabat menghadap. Sahabat-sahabat sebelum beliau tahu Nabi Muhammad sedang sholat, mereka sholat juga ketika masuk masjid, menunggu Nabi Muhammad. Lama sholatnya Nabi, kalau Nabi Muhammad SAW sholat, nunggu mereka. Ini menandakan apa? Setiap masuk masjid mereka sholat. Kadang mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada acara pernikahan di masjid, sebagian besar orang tidak sholat di masjid itu sholat sunnah. Jelas? Sebagian besar orang yang hadir dalam acara pernikahan di dalam masjid, sebagian besar mereka tidak sholat. Betul apa tidak itu? Yang kedua, mereka perlu merubah masjid ini jadi tempat sesuatu gedung. Sunnahnya memang sholat di masjid. Sunnah apa pernikahan itu di mana? Di masjid sunnah. Dan sunnah hari Jumat. Sunnahnya apa? Hari Jumat. Cuma kadang orang menyangka karena tempatnya lebar, dia datang pakai batik, sandaran, ngobrol. Sehingga apa yang diobrolkan, dia lupa ini bawah masjid. Obrolannya dunia. Jelas? Nanti saja perhatikan. Obrolannya apa? Dunia. Bahkan sebagian mereka begitu sandar merokok. Karena yang dilihat acaranya, bukan tempatnya, bukan dia sadar tempatnya. Maka perlu kita sadar tempat dan acara. Jelas supaya berkah acara itu. Tapi tidak ada di Karangpanas seperti itu. Betul apa tidak ini? Amin ya rabbal alamin. Saya hanya bercerita saja tadi itu. Terus Jumlah mereka lebih dari 80 orang. tuh, jumlah mereka lebih daripada sebutkan. Jumlah mereka lebih dari 80 orang. Banyak yang tidak ikut. Apa mereka kerjakan? Mereka mengungkapkan alasan-alasan mereka sambil bersumpah. Kalau sahabat Ka'ab bin Malik nggak berani. Karena orang yang mempermainkan sumpah itu tanda bagian daripada apa yang sedikit-sedikit sumpah, tanda sering bohong orang itu. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, sumpah saya. Jelas, padahal dia yang ngambil. Jelas, demi Allah, demi Allah. Jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima apa yang mereka kemukakan dan Diterima alasan mereka. Terus mengambil janji dari mereka. tuh, diambil Serta janji. memintakan ampun untuk mereka. Serta Memintakan ampun untuk mereka. apa kata minta ampunnya? Enggak, terusin, ada di bawah. Sedangkan isi hati mereka yang sebenarnya beliau serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Isi hati mereka diserahkan sama siapa? Allah. Rasul tahu sebenarnya, tapi mereka ungkapkan karena manusia ini tugasnya. Rasul tahu ini syariat apa? Rasul tahu isi hati manusia, tahu dia. Bahkan sampai akhirat pun Nabi Muhammad tahu. Tapi yang diterima yang laporan yang nampak saja. Tugas kita apa? Yang menghukum yang zuhir saja. Ada orang sholat sudah selesai kewajiban, dia tidak khusyuk, nggak boleh kita katakan gitu. Hubungannya yang kita tidak nampak itu kita tidak tahu. Ini diajarkan sama Rasul supaya kita jangan buruk sangka sama orang. Lalu Nabi Muhammad mengatakan apa? Menyerahkan hukum batinnya dalam hatinya kepada Allah dan didoakan. Apa kata doanya? Dimintakan maaf dah sama. Sedangkan isi hati mereka yang sebenarnya beliau serahkan pada Allah Subhanahu wa Yang taala. sebenarnya tuh katanya. Ulangi. Sedangkan isi hati mereka yang sebenarnya beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya dia ungkapkan alasan yang tidak benar. Kadang begini Bapak Ibu, kadang seperti ini. Ada sebagian orang yang mana orang tersebut dia tidak jadi ke tempat di sana, tidak jadi ke tempat acara, bukan sebab bukan sebab udzur, tapi yang dia datangi sebab udzur yang kecil yang ada dalam dirinya, padahal itu bukan udzur. Misal begini, ada acara pernikahan, misal ada acara pernikahan atau acara pertemuan katakan, atau acara apapun, dia katakan insya Allah saya hadir.
Begitu asar, acaranya asar, enggak dia mau hadir. Dia tidak apa? Hadir. Dia nonton TV. Dia nonton apa? TV. Habis waktunya sampai maghrib, sholat maghrib, ketemu maghrib, kenapa enggak datang? Ya Allah, saya pilek tadi. Jelas apa tidak? Saya sakit tadi. Alasan yang kecil, padahal yang banyak ini dia tidak utarakan sebab banyak itu. Dia hadirkan sebab yang kecil itu. Dan ini sering terjadi di masyarakat. Di tempat acara-acara apapun sering terjadi. Yang dinaikkan sesuatu yang kecil untuk jadikan alasan untuk menolak yang besar itu. Menolak yang besar tersebut. Misal contoh, ada orang ditagih hutangnya, udah jatuh tempo ini. Begitu ditagih, jelas, mana mau bayar utang? Oh, saya udah pakai bayar anak sekolah. Yang ini padahal kecil bayar sekolah. Yang lain dia pakai beli jajan anak, dia pakai jalan-jalan sama temannya, pakai keliling begini. Yang besar dia tidak utarakan. Jelas, sering terjadi. Yang kecil dijadikan alasan untuk menolak sesuatu yang besar. Nah, ini batinnya perlu diminta maafkan sama Allah. Rasul langsung minta maafkan dia. Jelas, minta maafkan dia. Terus, kemudian aku datang. Ketika aku ucapkan salam, beliau tersenyum penuh kemarahan. Ka'ab bin Malik datang, merangkak beliau datang ke Rasul. Terus, beliau bersabda, kemarilah. Kemarilah. Terus, aku mendekat hingga berada di hadapan beliau. Apa yang membuatmu tidak ikut? Tanya beliau. Adab berbicara. Namanya majlis takhatub. Namanya majlis takhatub. Adab berbicara. Namanya majlis takhatub. Jaraknya 1 orang minimal. Contoh, Pak Herman lu di sini. Nah, di depan Mas Gian. Depanan lagi. Depanan lagi. Depan lagi Mas Gian. Depanan lagi. Minimal pembicaraan antara saya dengan Mas Gian jaraknya seperti ini. Maksimalnya bisa dibilang nih sampai sini saja. Kalau saya bicara dengan Pak Harun, misal Pak Harun bicara sama saya kurang bagus dengan 2 orang ini seandainya tidak ada orang, ngerti? Tidak ada orang. Ini namanya majelis takhatub, majelis pembicaraan. Jelas majelis apa? Pembicaraan. Berbeda kalau kajian. Jelas? Beda kalau kajian. Minimal 1 orang kalau kita lagi ngobrol, seperti ini. Minimal. Semakin depan semakin bagus. Yang penting jangan minta dipangku. Silakan balik lagi. Namanya majelis takhatub. Kalau belakang kurang bagus. Kurang bagus. Dia bertanya bagaimana? Bagus, dia hampiri, semakin depan, semakin dekat. Namanya majelis takhatub. Terus, aku mendekat hingga berada di hadapan beliau. Disuruh apa? Mendekat. Semakin dekat semakin bagus. Semakin dekat semakin bagus. Silahkan bapak-bapak mendekat dulu. Supaya semakin bagus. Kita amalkan langsung. Silakan bapak-bapak mendekat dulu. Terus. Beliau SAW bertanya, apa yang membuatmu tidak ikut? Tuh, apa membuat engkau tidak ikut? Boleh kita bertanya sunnah. Jangan langsung menyalahkan. Jelas? Ketika melihat sesuatu kesalahan, jangan langsung dimasalahkan, tetapi harus tahu apa sebabnya. Jangan langsung kamu ini begini, jangan. Ketika kita jadi atasan ngelihat ada kesalahan, sunnahnya apa? Menanyakan sebabnya. Mungkin pada waktu tersebut dia lagi pusing, dia lagi gelap, pusing kepalanya ngerjakan sesuatu apapun. Jelas? Datang ada orang, 2 orang, mohon maaf bapak, ibu-ibu. Datang ada 2 orang kepada kami, ngadukan, 1 istrinya, 1 suaminya. Dia katakan, Ustadz, istri saya ini bagaimana Pak Ustadz? Di depan istrinya berbicara. Udah 1 minggu ndak pulang-pulang ke rumah. Ndak pulang apa? Ke rumah. Betul, saya bilang betul. Apa sebabnya? Ini kita tanyakan sebabnya. Jelas sebabnya. Bagaimana anunya? Minta maaf dan bapak harus memaafkan, ridho. Kemarin karena ada masalah beban begini, dia ngambil jalan keluar begini sudah. Seperti itu. Kadang orang seperti itu langsung mau disalahkan, ini dia salah. Jangan. Tanya apa sebabnya dulu. Jelas, tanya apa sebabnya. Dan kadang ada orang ketika kesalahan itu terjadi untuk dirinya, dia tidak terima. Jelas, untuk dirinya yang diperbuat oleh orang lain. Insya Allah dia yang ngerjakan, kita kena imbas. Insya Allah.
Nah ini tanya apa sebabnya? Menanyakan apa? Sebabnya. Terus, bukankah kamu telah membeli kendaraan berupa kuda? bukankah udah beli kuda? Iya, ya Rasulullah. Ditahu sama Rasul. Ditahu sama Rasul sudah punya apa? Kuda. Sunnah punya kuda ya. Beli kuda besok. Mudah-mudahan banyak kuda di Karangpanas. Beli kuda besok. Kuda yang pakai anu itu jangan kuda nil. Kuda. Berkuda hukumnya apa? Sunnah. Ada yang punya kuda di sini? Nggak ada? Apa? Bebek? Enggak, kuda bebek. Bebek. Bukan kuda ditunggangi. Kuda ditunggangi. Saya punya guru pada waktu tersebut datang dari Yaman, lewat di Ampenan. Lewat di apa? Ampenan. Dia melihat salah satu kebiasaan di Lombok, pekerjaan di Lombok. Dia lihat ada kuda. Subhanallah, si kusir mukul si kuda ini. Dia tanya saya sama guru saya, Hasan, khimar ada? Keledai ini? Bukan keledai ini, kuda ini, saya bilang. Kuda. Marah beliau langsung apa? Marahnya ke saya, marah ke yang itu. Jelas tidak boleh, harus ente sampaikan ini kuda itu memiliki kehormatan begini. Dia bawakan kita dalil, dia ceramahkan kita. Bagaimana kita mau sampaikan ke orang di sana? Dia ceramahin saya, enggak, ente sampaikan, enggak boleh merendahkan, ini bagian dari menghinakan begini. Kata sebagian apa? Cuma kalau kita sampaikan, marahlah orang itu, dua-duanya marah ke saya nanti. Ini marah, saya sampaikan ini omongan, nanti dia marah ke saya. Jelas? Terus Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah. Jangan tersinggung bapak-bapak ya, mohon maaf. Ini saya cerita saja ini. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku berhadapan dengan orang selain engkau, aku akan bisa selamat dari kebenciannya karena aku bisa mengemukakan berbagai alasan. Tuh, ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik ini pintar bicara. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, saya bisa mengungkapkan semua alasan dan saya selamat dari dia, dari kebenciannya. Tapi ini karena engkau ya Rasulullah, tidak ada udzur bagi saya. Jelas tidak ada apa? Udzur. Tapi kalau orang pintar dia datangkan udzur. Dia datangkan udzur. Bisa dia itu. Kan dia nggak perang, dia cari aja alasan satu begini, datang. Padahal bukan itu alasan dia datangkan. Banyak orang seperti, kenapa tidak masuk kerja? Ditanya. Jelas? Istri saya sakit, kata dia. Padahal dia tidak jaga 24 jam istrinya. Dia jaga istrinya 24 jam. Dia cuma kasih obat, yang jaga anaknya dia terus pergi. Jelas? Kadang seperti itu. Mudah-mudahan ada yang dengar atasan ini. Jelas? Jadi dia tahu, oh iya ini kode ini taklim. Jadi dijelaskan di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin, dua kelompok. Kelompoknya grupnya Ka'ab bin Malik dan kelompok orang-orang yang mengungkapkan cari alasan, tapi batinnya ditahu sama Rasul. Tuh. Kalau kita belajar hadis, ternyata contoh-contoh orang itu sudah ada zaman Nabi. Oh ini dia ini yang tidak jadi ikut perang itu dia ini. Jelas? Contoh-contoh seperti itu ada. Terus semoga kita tidak jadi contoh yang bagian daripada 80 itu. Jelas, jadi contoh yang Ka'ab bin Malik. Ada yang udzur, tapi ada yang udzur dari 80 itu benar-benar apa? Udzur, tapi ada sebagian yang mengungkapkan alasan yang bukan daripada semuanya itu. Terus akan tetapi aku sekarang berhadapan dengan engkau. Saya berhadapan dengan engkau ya Rasulullah, kata. Terus jika saat ini aku memberikan alasan palsu sehingga engkau tidak marah, aku khawatir setelah itu Allah menjadikan engkau marah kepadaku. Tuh, aku khawatir Allah menjadikan engkau marah kepadaku. Allah menjadikan engkau marah. Dikasih kabar, ngasih kabar. Salah ini, karena dia bohongin apa? Nabi. Terus dia bohongin apa? Nabi. Terus apa katanya? Jika aku berkata jujur, engkau pasti marah kepadaku. Jujur, engkau akan marah. Tapi yang mana dia pilih sama sahabat Ka'ab bin Malik ini? Kalau bohong nanti Allah yang ngasih tahu Nabi.
Kalau jujur engkau pasti marah. Apa dia pilih? Coba. Namun aku berharap mendapatkan ampunan dari Allah. Aku berharap dapat pengampunan dari apa? Allah. Jelas? Coba lihat. Bahasanya bagus Ka'ab bin Malik nih. Dalam bahasa Arabnya pun bagus. Kalau saya melapor kepada engkau, kalau saya bohong, Allah marah. Kalau saya jujur, engkau marah. Tapi saya berharap pengampunan engkau. Pernah dengar doanya Abu Nawas? Nama aslinya Al-Hasan. Nama aslinya apa? Al-Hasan. Dia doa apa? Saya tidak pantas masuk surga, tapi tidak saya apa? Sanggup masuk neraka. Saya mohon pengampunan supaya bisa masuk surga. Ini orang-orang, sebagian orang saya pernah dengar, ini doa bodoh katanya. Salah, saya bilang ini doa tawadhu, merendah. Karena membuat bingung malaikat. Di sini tidak mau, di sana tidak mau katanya. Bukan, ini bahasa. Jelas bahasanya. Jelas? Ilahi nas apa? Lil firdausi a'la. Itu kami baca setiap habis Jumatan di Sukabumi. Habis Jumatan itu kami baca. Jelas kami baca. Terus? Demi Allah, aku tidak mempunyai alasan untuk tidak ikut berperang. Demi Allah, sambil bersumpah. Untuk ucapan misal saya tidak ada alasan, tapi semakin dia tekan diri, demi Allah. Dia tekan lagi dirinya, demi Allah, supaya dia tutup jalan untuk berbohong. Demi Allah. Supaya jadi dia tidak bisa bohong lagi sudah. Padahal kalau dia bilang begini bisa, demi Allah ya Rasul, tidak ada alasan. Dia matikan dirinya di depan Nabi. Lihat apa jawaban Nabi? Saat itu kondisi ekonomi dan fisikku sangat baik. Tuh dia jelaskan sangat baik lagi ya Rasul. Ekonomi lagi baik, fisik sangat baik, kendaraan ada. Terus Rasulullah SAW bersabda, adapun orang ini ia telah berkata jujur. Tuh orang ini dia jujur. Adapun orang ini dia berkata apa? Jujur. Didengar sama sahabat lain. Kalau yang lain tadi enggak, dia bilang apa? Jujur. Begitu Ka'ab bin Malik, orang ini dia berkata apa? Jujur. Terus apa kata Rasul? Berdirilah wahai Ka'ab, tunggulah keputusan Allah. Berdiri, tunggu keputusan dari Allah. Ternyata tanda sayang Nabi itu terkadang diberikan, yaitu tarbiyah, pendidikan. Kalau Nabi sayang sama sahabatnya, sahabat yang dekat, dididik betul. Semakin tinggi seseorang, semakin keras anginnya. Dididik terus dididik. Dikasih hukuman malahan ini. Yang tadi 80 tidak dikasih hukuman. Yang ini dikasih hukuman. Udah jujur dikasih hukuman. Kenapa? Tanda dia mau mendekat kepada Nabi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas? Kemarin saya sampaikan di Kampung Banjar, Masjid Al-Muttaqin. Jelas? Kesusahan yang kita dapati sekarang itulah sebab terbukanya banyak kebaikan di luar itu. Jelas? Kesusahan yang kita hadapi sekarang ini sebab terbukanya banyak kebaikan yang kita inginkan. Dari mana datangnya kebaikan yang kita senang-senang ini? Datangnya sebab datang kesusahan itu. Ada satu kesusahan yang tidak bisa kita lewatin, dia saja ini jadi masalah. Tapi sebab ini terbuka banyak jalan kebaikan. Itulah sebab dia datang kebaikan itu, sebab satu orang ini. Jelas? Jangan buruk sangka sama Allah. Terus beberapa laki-laki dari Bani Salamah berjalan mengikutiku. Mereka berkata, demi Allah, kami belum pernah melihatmu berbuat dosa sebelum ini. Mengapa kamu tidak mampu mengajukan alasan kepada Rasulullah SAW? Demi Allah, katanya sahabatnya, tidak pernah kami ngelihat apa? Kamu ini berbuat dosa, berbuat salah. Kenapa engkau tidak ngajukan alasan supaya ketutup sesuatu tersebut? Tidak mau dia. Tidak mau. Saking taatnya. Bisa dia terlihat sebagai manusia, sebagai orang baik, tapi di sisi Allah dia bukan orang yang jujur. Jelas? Justru dia mau jadi orang yang benar. Bukan benar menurut apa? Manusia. Sebagian benar menurut manusia, salah menurut Allah. Jelas? Ini sahabat Nabi nih, tidak pernah dilihat buat kejelekan. Kenapa tidak buat alasan supaya engkau ketutup, engkau tetap benar aja gitu? Tidak pernah kelihatan maksiat. Tidak. Dia betul-betul mau berbuat taat sama Allah. Jadi kadang sesuatu ketaatan itu dianggap sebuah maksiat sama manusia, dikiranya sesuatu. Dia udah jujur. Kenapa enggak kau salah tadi itu? Seharusnya begini supaya lolos. Terus
sebagaimana orang-orang yang tidak ikut berperang itu mengemukakan Kenapa alasannya. enggak kau contoh yang tadi? Bisa lolos, jadi aman, sudah. Jelas? Aman. Enggak ditanya lagi. Jelas? Keamanan di dunia bisa jadi enggak aman di akhirat. Dia mau aman di akhirat. Ini Ka'ab bin Malik ini. Jelas? Terus Sungguh istighfar Rasulullah SAW sudah cukup untuk mengampuni dosamu. Terus Mereka terus menyalahkan tindakanku sampai timbul keinginan dalam diriku untuk kembali kepada Rasulullah dia mau SAW. balik. Untung dia cut tadi bilang apa? Demi Allah. Jelas? Gara-gara orang ini tek ada saja. Jadi yang merubah seseorang, orang lain itu kadang ngerusak orang. Dia udah taat. Ini ombak yang samping ini. Apa kata orang sini, ombak apa namanya? Ombak apa namanya? Yang dari samping itu. Kadang-kadang ngerusak hubungan seseorang. Udah lurus bener, di samping ini yang gagalin ini. Udah pas jalannya ini, udah pas. Nggak ada yang lain, udah pas. Ini saja yang buat kita gugur. Dan subhanallah, semakin tinggi puncaknya seseorang sampai finish, maka akan terbuka orang-orang munafik di samping ini. Jelas? Ketika orang mau start mau lari nih, kapan dia merasa capek, mau dekat finish, dia mau berhenti lari itu. Tapi kalau masih start, enggak, dia mau berhenti. Betul apa tidak? Masih semangat dia lari. Begitu dekat finish, aduh, gagal, udah enggak jadi. Sama seperti orang naik gunung, mau sampai puncak itu, aduh, udah enggak jadi dah naik, ya Allah. Padahal kalau dia sampai puncak, bisa dia. Nah, ini sering terjadi begitu kita dinaikkan derajat, naik jabatan mau sampai tinggi. Nah, ini dia samping-samping yang akrab sama kita berubah, dia jadi macan, serigala lagi. Dia mau gigit kita, sampai ninggalkan kita sendiri. Dia ambilnya baju kita, dia suruh kita jalan pakai celana pendek sendiri. Jelas? Tiara. Jelas apa tidak ini? Begitu lagi naik ekonomi, saudara nyakitin. Jelas, udah naik, ya Allah, dia nyakitin. Dia buat mandek ini. Jelas, sering terjadi seperti itu. Adzan dulu kalau gitu. Adzan dulu, silakan. Terus Bismillah. Mereka terus menyalahkan tindakanku sampai timbul keinginan dalam diriku untuk kembali kepada Rasulullah SAW dan berkata bohong kepada beliau. Aku berkata kepada mereka, adakah orang lain yang mengalami hal sepertiku? Mereka menjawab, ada. Dua laki-laki yang berkata seperti yang kamu katakan kepada Rasulullah SAW. iya, ini salah satu cara menenangkan hati. Ada teman. Jelas? Cara satu menenangkan hati, mencari teman. Adakah orang yang merasakan seperti saya juga? Pertanyaan seperti ini ungkapan untuk menenangkan hati. Begitu dapat kabar, ada, lebih tenang. Putus niatnya untuk kembali kepada Rasul. Ada ungkapan-ungkapan yang terjadi begitu seseorang sedih ketika meninggal oleh orang tuanya. Contoh, ada orang meninggal ibunya. Meninggal apa? Ibunya. Begitu udah seminggu selesai tahlilan, zikir tahlil, dia mau jalan ke kantor. Makanya ketika orang tahlil itu melupakannya terhadap ibunya. Dia merasa terhibur karena rame, takziah lah bahasanya. Tapi begitu orang kembali sepi, nggak ada orang tahlil, rumahnya sepi. Kadang dia mau jalan ke kantor, buka dia pintu, Bu, saya jalan kerja ya. Kata orang ini. Apakah dia tahu ibunya nggak ada? Tahu dia. Ini ungkapan kerinduan. Bagi orang yang tidak menderita, tidak merasakan itu, dia katakan, dia gila ini orang. Dia katakan apa? Dia gila. Jelas? Tapi ungkapan-ungkapan seperti ini perlu terkadang orang lain sadari ungkapan tersebut dan masuk di dalam orang tersebut. Dia merasakan apa yang dia rasakan. Ketika ada orang mengungkapkan sesuatu, kita harus sadar di posisinya dia. Seandainya kita di sana, ini dia sebenarnya mau mengungkapkan kerinduannya dengan begitu, dan dia tahu ibunya sudah nggak ada. Tapi dia merasa tenang, senang dia. Bu, saya jalan. Senang dia ucapin itu tuh. Jelas?
Udah selesai seminggu, nanti normal sendiri dengan adanya waktu. Dengan waktu normal kembali lagi. Jelas? Tapi kalau tetap tiap hari ibu pamit, oh ini cepat bawa ke rumah sakit. Jelas? Kalau tiap hari, langsung tiap waktu. Cuma biasanya dia hilang dengan apa? Adanya kerinduan. Sama seperti dia meninggal istrinya. Meninggal apa? Istrinya. Dia bawa foto istrinya, dia taruh di dompetnya. Dulu tidak pernah dia taruh di dompetnya. Begitu dia di kantor sendirian berdua, dia buka dompetnya, dia sendirian ngobrol dia sama foto itu. Jelas, ngobrol dia sama foto. Sering terjadi ini bagi seseorang yang ngobrol dengan apa? Foto ini. Apakah dia gila? Begitu datang orang, cepat dia masukin, takutnya. Ini dia mengungkapkan kerinduannya. Jelas. Jadi ketika ada orang bicara sendiri, ketika setelah dapat musibah, jangan cepat katakan dia gila atau depresi. Bukan. Jelas. Dia lagi mengungkapkan kerinduannya. Kecuali sampai bertahun-tahun terus dia ngomong sama tembok. Jelas? Oh cepat ini. Seperti itu. Nah ini ungkapan penenangan hati. Karena sakit rasanya. Pertama dia bisa dihibur sama Rasul. Engkau ini orang jujur. Senang dah. Ini samping-samping sekampung. Nanti dengar ceritanya. Sampai satu Madinah tidak boleh bicara sama dia. Lebih 50 hari. Sampai istrinya nggak boleh dekat sama dia. Berat ini. Diberikan sama Rasulullah SAW pendidikan. Nah ini dia bertanya, apakah ada orang seperti saya? Supaya merasakan rasa yang sama. Nah perlu kita ungkapkan sesuatu. Kita bertanya sama seorang ulama. Jelas? Bagaimana ini Syekh, Ustadz, Tuan Guru, Habib, siapa saja, kita mengungkapkan sesuatu. Nanti orang itu akan bercerita tentang kehidupan dia atau kehidupan sahabat atau orang-orang yang lebih dari itu, supaya kita bandingkan. Oh ternyata ada yang lebih besar lagi. Ngerti? Ternyata kita ini punyanya kecil. Jadi ngerasa ngelihat yang besar, oh masih hilang rasanya itu. Hilang apa? Rasanya. Misal contoh kita lagi lempar jumroh, kena sama orang sakit hati, melihat orang kena kepalanya, senyumlah kita. Untung saya tidak kena ke kepala saya. Hilang rasa sakit hati itu kadang-kadang. Hilang rasa apa? Sakit hati itu. Seperti itu. Ketika kita melihat sesuatu yang lebih besar, lebih apa? Besar. Kalau mendapatkan sesuatu di dalam hati kita tidak enak atau ujian, lihat ujian orang yang lebih besar. Makanya di dalam Al-Quran, begitu mau menurunkan ayat tentang Al-Quran puasa, Allah tahu puasa itu berat karena tidak makan. Kebiasaan orang makan dan minum manusia. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Apa lanjutannya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu juga puasa. Oh bukan saya saja puasa, orang kampung Banjar juga dia puasa dulu. Dia orang-orang dulu puasa juga, bukan saya. Agak ringan. Kalau beban berat ternyata teman kita banyak, kerasa dia ringan. Oh bukan saya saja disuruh ini. Jelas? Iya. Terus aku berkata kepada mereka, adakah orang lain yang mengalami hal sepertiku? Mereka menjawab, ada. Dua laki-laki yang berkata seperti yang kamu katakan kepada Rasulullah SAW. Orang jujur ini. Terus apa namanya? Beliau SAW berkata kepada mereka seperti yang dikatakannya kepadamu. Siapakah mereka? Mereka adalah Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah Al-Watifi. Pertama namanya Murarah bin Umayyah bin Murarah bin Rabi'ah. Bin Rabi'ah, catat namanya 3 sahabat ini. Pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Murarah bin Rabi'ah, yang kedua Hilal bin Umayyah. 3 sahabat Nabi yang belum sempat hadir perang Tabuk. 3 sahabat Nabi yang belum ikut dalam peperangan Tabuk, dan mereka mengutarakan kejujuran mereka. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Umayyah bin Rabi'ah, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah. Ini dihafalkan nama-nama sahabat. Terus nama-nama sahabat yang langsung ditunjuk masuk surga ada 10 banyaknya. 7 periwayat hadis terbanyak. Itu harus kita tahu. Salah satunya ini yang dulu kita harus hafalkan. Nama sahabat yang tidak jadi perang Tabuk.
perang Tabuk. Perangnya namanya perang Tabuk. Jangan Khandak, perang Tabuk. Terus Kemudian mereka menyatakan bahwa kedua laki-laki itu adalah orang-orang solih yang ikut dalam perang Badar. tuh, dia ikut perang Badar. Yang dua ini ikut perang Badar. Yang mana Rasul pernah mengatakan siapapun yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum, kerjakan apa sesuka engkau sudah, kalian dimasukkan surga. Coba kalau kita ikut kan libur, kita sholat langsung. Jelas, aduh udah berhenti kita sholat subuh, kajian ustaz, udah perang ukurannya. Jelas, tapi itu sebabnya kita, karena kita udah berencana begitu tidak jadi sahabat. Jelas, orang ikut perang Badar, udah dijamin masuk surga. Ini salah satunya. Yang dua, dididik lagi sama Rasul, orang-orang soleh katanya, seorang-orang apa? Soleh. Terus, Dan merekalah yang menjadi teladan. dan salah satu dari mereka sepuh, udah tua. Terus, Aku segera pergi dari hadapan mereka. Lalu Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk berbicara dengan kami bertiga. tuh, larang, tidak boleh bicara sama dia. Coba, berapa hari? 50 hari lebih. Tuh, boleh tidak orang tidak bicara? Kan kita dengar, yuk 3 hari kan Pak Ustadz dapat neraka 3 hari. Tidak, ini pendidikan. Boleh dari atas mendidik yang bawah, tidak bicara boleh. Tapi dari bawah ke atas tidak boleh. Jelas, dari bawah ke atas tidak boleh. Tapi kalau sejajar, ada kala boleh, ada kala tidak boleh. Contoh, jelas, gini, di dalam Al-Quran pun dijelaskan, ketika mana lebih atas derajatnya istri sama suami? Suami. Ketika kita melihat pelanggaran terhadap istri, boleh kita diamkan dia. Di Al-Quran tuh dijelaskan, boleh kita diamkan. Tapi istri mendiamkan suami nggak boleh. Ini dari bawah ke atas, tidak boleh. Atau anak mendiamkan bapaknya. Saya mau didik bapak saya supaya dia tahu ini harga HP. Tak, dia berikan saya HP habis. Tak boleh, habis dia taklim dia mau didik ayahnya. Tidak, ini Rasul mendidik apa? Sahabatnya. Murid dia mau diamkan gurunya, tidak boleh. Guru mendiamkan muridnya boleh. Guru mendiamkan muridnya tidak apa-apa, pendidikan. Rasul ini pendidikan. Apakah untuk mutus? Tidak, lagi dididik ini hatinya. Jelas, dididik. Jangan mendidik orang yang lebih tinggi daripada kita. Tidak, ini supaya dia tahu. Tidak, jelas. Makanya istri hukumnya tidak boleh berdosa, hukumnya dia cemberut sama suaminya. Cemberut saja tidak boleh. Nanti baca di dalam hadis dibawakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hafidh, ayah daripada Al-Habib Umar bin Hafidh. Karangan nama kitab beliau Tadhkiratul Hadramiyah. Nama kitabnya Tadhkiratul Hadramiyah. Nanti ada di sana hadis, barang siapa yang membuat mangkel suaminya. Mangkel, tau mangkel? Apa? Kita hati itu dia tidak ajak bicara, mukanya masam, cemberut, maka puasa dan sholat tahajudnya dan puasa sunnahnya selama 60-70 tahun dihapus sama Allah. Jelas apa tidak ini? Begitu. Nah, nanti jangan macam-macam. Habislah duhamu nanti. Pelurunya dapat dia. Nanti saya sampaikan ibu-ibu, tenang aja. Hadir pengajian ibu-ibu, makanya hari Ahad sore di rumah kami. Nanti saya ajarkan pelurunya nanti. Jangan, yang penting kita saling menghormati. Jelas apa tidak? Ini maksudnya. Pelajaran tidak boleh boleh mendiamkan dengan sebab ada seorang sahabat, Allahumma shalli Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, anak angkat daripada Siti Aisyah. Abdullah bin Zubair. Jelas, Abdullah bin Zubair. Beliau ini makanya Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah dijulukin Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Saking dekat sama bibinya. Jelas, bibinya ini. Jelas, ponakannya Abdullah bin Zubair mahram. Bingung Abdullah bin Zubair nih, setiap dapat harta Siti Aisyah langsung habis. Setiap habis, dikasih habis. Dilarang lah siapa? Bibinya ini, karena saking dekatnya. Bibi, berhenti, kenapa infak terus? Untuk, maksudnya dia niatnya baik ini, supaya buat bibi gitu. Buat bibi. Kadang dia nyembelih kambing, dia habiskan, disuruh pembantunya bagikan, sampai beliau lupa ada sisa 1 potong Pak, tidak ada. Tidak jadi dia bebukan, tidak ada pakai bukannya, habis.
Dia tidak bangun dari sejadah sebelum habis harta itu. Begitu saja. Dan cepat datangnya. Cepat apa? Datang. Abdullah bin Zubair ngelihat kebiasaan apa? Siti Aisyah bibinya. Jangan sudah. Didiamkan sama Siti Aisyah. Tidak diajak bicara lama. Sampai bingung Abdullah bin Zubair. Ya Allah. Cari orang yang bisa masuk ke dalamnya ini. Cari siapa namanya? Orang dalam. Gimana cara orang? Pakai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini bagus orang dalamnya ini. Ayo Sayyidina Hasan, Sayyidina, mintakan saya maaf sama engkau punya nenek. Nenek istilahnya kan? Neneknya, jidanya. Ibu angkat saya, bibi saya. Baru utusan ini datang. Wahai begini. Dimaafkan terus. Jelas dimaafkan. Perlu kita pakai orang dalam. Jelas sesekali untuk kebaikan. Jelas untuk kebaikan, bukan untuk sesuatu. Ini orang dalam saja kita pakai. Enggak, bukan itu, pakai orang dalam. Jelas untuk kebaikan boleh. Banyak cerita sahabat, jelas mendiamkan. Tapi dari bawah mendiamkan ke atas enggak boleh. Enggak boleh mendiamkan. Maksudnya derajat dari bawah ke atas enggak boleh. Terus orang-orang pun menghindari kami. tuh enggak diajak ngomong. Habis sholat salam. Biasa orang apa zikir, ahlan wa sahlan. Tanya apa ketemu jabatan, enggak ada. Ya Allah, biasa saya akrab sama dia, kemarin saya duduk enggak ada diajak bicara, kan enggak enak. Seperti hidup sendiri di dunia. Coba bapak, misal bapak-bapak ke masjid, satu masjid enggak ajak bicara, insya Allah cari masjid lainan. Betul apa enggak? Cari masjid lainan. Kita tidak cocok sama pengurus saja, cari masjid lainan. Bahkan ada orang yang hatinya gelap gara-gara imamnya dia tidak senang, cari dia masjid lainan. Dia tidak senang sama imamnya, ini hatinya gelap, bukan sebab yang lain. Jelas? Kecuali sebab mungkin karena bacaannya atau apa. Jelas? Dia cari masjid lain. Ini sahabat Nabi, semakin dia mau mendekat kepada Nabi, tetap ke masjid 5 waktu. Tidak diajak bicara. Bagaimana tidak diajak bicara? Satu kota Madinah. Ya Allah, coba satu kota tidak ajak dia bicara. Besar Madinah ini, bukan dia kecil, besar sekali Madinah ini. Terus Sampai sikap mereka berubah terhadap kami. berubah. Sampai Yang tadi akrab berubah jadi. Terus sampai aku merasakan bumi berubah. saking taatnya sahabat Nabi sama Nabi, satu komando, blek, langsung ketutup. Jelas, langsung ketutup. Pendidikan yang betul. Taat sekali disuruh begini, langsung. Bukan dia berencana, oh ini dah dulu. Enggak pakai dia tawar-tawar sama sahabat Nabi. Taatnya begitu. Terus Aku merasakan bumi berubah. Bukan bumi yang sebelumnya aku kenal. berubah, bukan bumi, kayaknya di Mars ini. Jelas, di mana? Sendiri hidup maksudnya. Ya Allah, begini hidup sendiri. Apa manfaat harta? Apa manfaat? Semua ndak ada nih. Terus Keadaan seperti ini menimpa kami selama 50 hari. 50 hari. Bisa apa enggak kita kira-kira itu? Kita bayangin aja, di rumah saja nggak ada yang ajak bicara kita. Kita ke rumah teman kita nginep. Cari kita yang ada ajak bicara. Tapi sahabat Nabi sabar. Apa mereka kerja? Di kamar dia nangis. Dia introspeksi dirinya. Dia sholat banyak ini. Coba dengar apa katanya. Dua temanku, Murarah dan Hilal, hanya menetap di rumah masing-masing dan terus-menerus menangis. Nangis saja. Ya Allah, turunkan taubat bagi. Introspeksi diri itu penting. Jangan pandai melihat kesalahan orang lain. Kejadian yang tidak enak itu datangnya sebab dosa kita. Introspeksi diri. Kesulitan kok mandek ini sebab dosa kita. Introspeksi itu diri penting. Terus Sementara aku, orang yang usianya paling muda dan paling kuat di antara kami, masih menghadiri salat berjamaah dan kaum muslimin dan pergi ke pasar. Tuh, masih pergi salat apa? Berjamaah. Terus aku tetap melakukan itu meski ini tidak. Dia disenengin. Nggak dia ke masjid-masjid. Udah disenengin di kampung, nggak dia pernah ke masjid. Ini walaupun dia nggak disenengin tetap ke masjid. Terus Aku tetap melakukan itu meski tidak seorang pun yang mau berbicara denganku. pergi ke pasar, berdagang, nggak ada orang belanja. Sudah ada orang ngomong, bagaimana dia? Jelas. Kalau zaman sekarang kan nggak ada orang ngomong kalau belanja. Tit. Nah, ini bayar. Jelas cuma titit. Kalau dulu saya beli, saya jual, apa kabar, begini. Ada pembicaraan. Kalau sekarang titit saja semuanya. Terus
Aku juga mendatangi Rasulullah SAW. Kuucapkan salam kepada beliau ketika beliau di tempat duduknya setelah asar. Tapi Aku berkata dalam hati, apakah beliau menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam atau tidak? Kemudian aku mengerjakan sholat di dekat beliau sambil melirik kepada beliau. Saat aku tidak menoleh ke arah beliau, beliau memandangku. Namun jika aku memandang beliau, beliau berpaling dariku. tuh. Jelas? Dia curi-curi. Oke. Rasul tuh lagi nunggu juga. Bukan Rasul tak kasihan-kasihan dia. Dilihat kadang-kadang, dididik seperti itu, dipantau. Jelas? Boleh kita diamkan. Oh, dia melakukan kesalahan anak kita ini. Boleh. Oh, ini buat pendidikan dikit nih. Cuma jangan lama-lama, nanti kabur anak kita. Terus cari dia bapak lainnya nanti. Jelas? Terus. Ketika perlakuan keras ini kurasakan sudah cukup lama, aku berjalan menuju kebun Abu Qatadah dan kupanjat pagarnya. Panjat di kebun, mau ajak ngobrol. Terus Dia adalah sepupuku dan orang yang paling aku sukai. sepupu dekatnya ini Abu Qatadah naik ke tembok, mau ajak ngobrol. Terus Aku mengucapkan salam kepadanya, akan tetapi ia sama sekali tidak menjawab salamku. tidak mau. Oh, datang taat, subhanallah. Hampir sepupu blak, gak boleh. Subhanallah. Aku berkata kepadanya, aku bersumpah dengan nama Allah untukmu, apakah kamu mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Dia hanya diam. Aku mengulangi pertanyaanku. Dia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Satu kata saja, Allah Rasul lebih tahu. Tinggal langsung. Ya mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita sama Allah. Ini namanya pendidikan. Terus Air mataku jatuh bercucuran, lalu aku pergi dengan memanjat pagar. Pada suatu hari, ketika aku berjalan di pasar Madinah, seorang petani dari penduduk Syam, salah satu dari para penjual makanan di Madinah, ujian datang. Ujian apa? Datang. Ketika orang sudah sampai tinggi, ujian datang. Bentuknya ujian itu tidak enak dan enak. Dan biasanya ujian kalau datang dari enak, biasanya datang dari musuh Allah. Biasanya. Ketika kita lagi taat, bentuknya enak, biasanya datang dari apa? Musuhnya Allah. Kalau biasanya seperti itu, untuk melunturkan sesuatu ini, kita lagi proses belajar, ada, jangan dah, ini saya kasih. Lihat ujiannya datang. orang itu berkata, siapakah yang bisa menunjukkan aku kepada Ka'ab bin Malik? Orang-orang menunjuk kepadaku. Lalu ia mendatangiku dan menyodorkan surat dari Bukan Raja dari Ghassan. Dia bukan orang dari Madinah, dia cari ini. Tapi dengar kabarnya bahwa apa? Ka'ab bin Malik nggak diajak ngomong. Ini kesempatan. Datang utusan dari luar kota. Terus Lalu ia mendatangiku dan menyodorkan surat dari Raja Ghassan. Kubaca isinya sebagai berikut. Kami mendengar bahwa temanmu Muhammad telah bersikap keras kepadamu. Tuh, jelas. Kami dengar engkau punya teman Muhammad, maksud Nabi Muhammad bersikap keras. Dia diuji nih supaya meninggalkan agamanya, sudah ikut gabung sama kita dah. Gitu. Padahal Allah tidak menjadikanmu untuk dihina atau ditelantarkan. Oleh karena itu, bergabunglah dengan kami. Kami akan menolongmu. Gabung. Nah, disuruh apa? Gabung. Bagaimana coba? Ditawarkan sesuatu yang empuk, yang enak, gabung, jabatan dikasih. Kalau orang dalam kondisi susah, mau cepat dia bergabung. Pas lagi di puncak-puncak, pada saat tersebut ujian diberikan sama Allah. Anehnya orang lagi diuji sama Allah, orang-orang yang lain melihat dia manis. Manis dia dilihat sama orang-orang. Mau banyak semut datengin dia. Terus Selesai kubaca surat itu, aku berkata dalam hati, surat ini bagian dari cobaan. tuh, surat ini dari cobaan, dirobek langsung sama dia. Terus Aku pergi ke tempat pembakaran dan kubakar surat itu. bakar. Dia tahu ini ujian. Dirobek, masukin api. Tuh, ini sahabat Nabi saking kuat imannya. Walaupun nggak diajak bicara sama Rasul, tetap Rasul dalam hatinya. Tetap. Ini nama orang istiqomah, jujur, ikutin sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan digoyang sama orang-orang. Beberapa bagian zaman sekarang ini digoyang syariat. Syariatnya digoyang.
Syariat Nabi digoyang. Banyak orang mengikuti dia. Jelas? Digoyang. Mau dihancurkan syariat Nabi. Ya, insyaallah besok kita sambung panjang hadisnya. Persilahan, ada pertanyaan Bapak? Tidak ada, alhamdulillah. Ibu-ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Ya, informasi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, insyaallah besok Tasu'a, puasa hari Kamis, puasa Tasu'a dan Asyura. Jangan sampai nggak puasa 2 hari, Kamis dan Jumat, puasa sunnah. Saran kami bagi yang belum kodok puasanya, niatkan kodok puasanya. Jelas? Niatkan apa? Kodok. Tanggal 10 hari Jumat Asyura dianjurkan memberikan santunan kepada anak yatim. Aidul Aitam. Kalau bisa pengurus masjid tolong buatkan santunan kepada anak yatim. Undang anak-anak yatim sekitar di Karangpanas dan sekitar. Karang apa namanya sebelah sini? Gatep. Karang apa lagi? Buyuk. Undang anak-anak yatim, kasih santunan kepada mereka, baju, pakaian, uang dan snack-snack kasih, kumpulkan di sini masjid pada asar, berikan santunan kepada mereka karena Idul Aitam, hari raya anak yatim. Dalam kondisi puasa kita dianjurkan. Apa kata Rasul? Ana kahataini fil jannah. Aku seperti 2 jari ini bersama orang yang sering menyantuni anak yatim. Sangat dekat jaraknya tersebut. Yang ketiga, pesan kami kepada Bapak Ibu, hari Jumat tanggal 10 Muharram juga anjurannya melebihkan uang belanja kepada anak dan istri kita. Bagi bapak-bapak yang punya anak dan istri, memberikan uang belanja, lebihkan uang belanjanya, besoknya normal lagi. Jelas? Normal apa? Kembali. Kasih dia lebih. Uang apa ini? Hadiah saja. Jelas? Kata Al-Alamah Habib Salma Syatiri, barang siapa yang melebihkan uang belanja kepada anak dan istri tanggal 10 Muharram, maka Allah pun akan melebihkan rezekinya sampai setahun yang akan datang. Jelas? Ini amalan-amalan para ulama. Jelas? Seperti itu. Ini dianjurkan jangan sampai nggak puasa. Besok Kamis, Jumat, namanya Tasu'a. Nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnati Tasu'a. Nawaitu shauma ghadin an ada'i sunnati Asyura. Jelas? Seperti itu. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya karena pahalanya besar. Yukaffiru sanatul madiyah, diampunkan dosanya setahun yang lalu sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak semua dan ibu-ibu puasa, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa yaitu kumpulkan anak yatim, kalau nggak bisa salurkan bantuan kepada anak yatim yang membuat acara santunan kepada anak yatim. Semoga kita bisa mengambil andil, ikut dalam acara-acara seperti itu, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup. Ya Rabbana وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطش السحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.